Puluhan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD se-Kabupaten Nabire, Papua Tengah mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang bekerja sama dengan Yayasan Peduli Difabel dan Yatim Piatu Nabire. Yayasan Peduli Difabel dan Yatim Piatu Nabire yang dipimpin oleh Maria Yeti Asaputri Kapitarau SOS MMAWP mempunyai pelayanan di bidang pendidikan berupa sekolah inklusi Matahari. Sekolah ini merupakan sekolah inklusi yang pertama dan satu-satunya di Provinsi Papua Tengah. Pelatihan ini bertujuan agar semua guru PAUD di Kabupaten Nabire dapat menangani anak berkebutuhan khusus yang kebetulan menuntut ilmu di sekolahnya. Karena mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti hanya anak normal lainnya. Anak-anak tersebut juga merupakan aset bangsa di masa mendatang. Untuk itu sebagai warga negara, anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai jaminan kehidupannya. Nanti kita akan belajar tentang observasi dan identifikasi awal. Observasi secara sistematif, deteksi dini, dan kolaborasi dengan orang tua pada saat nanti di sesi terakhir, pada saat simulasi dan praktek. Observasi sistematif dan deteksi dini ini diperlukan bagi para guru pada PPDB, penerimaan murid baru. Jadi pada saat penerimaan murid baru diusahakan sudah ada satu guru pendamping atau psikolog atau psikiater yang menemani Bapak Ibu dalam menerima murid baru, supaya langsung dari awal Bapak Ibu bisa mengklasifikasi anak ini masuk anak yang normal atau berkebutuhan khusus apa, dan kira-kira apakah sekolah kita mampu untuk menangani anak ini. Itu. Kalau kita nggak punya guru pendamping, nggak ada psikolog, nggak ada psikiater, bagaimana? Kita nanti di akhir sesi kita akan belajar menjadi guru pendamping. Perbedaan sekolah inklusi dengan sekolah umum, di dalam satu kelas inklusi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, murid cuma 50 saja, gurunya 18, banyak kali. Gitu. Di dalam kelas itu ada guru kasih tahu perkembangan anakmu seperti ini Bu, setelah satu semester atau satu triwulan di sini seperti ini. Mari Bu kita bersama-sama. Kasihan, jangan asal kasih keluar, tapi tolong diarahkan anak ini, diarahkan di mana? Ya ada satu sekolah yang saya sangat salut, ya. Sekolah di Kota Lama. Ketika beliau mengalami kesulitan, saya bergaul dengan orang yang mau bergaul dengan saya. Yang nggak mau bergaul ya sudah. I'm mirroring, I'm reflection of you. Saya adalah kaca. I'm mirroring you. Saya adalah kacamu. I'm reflection of you. Jadi sekali, dua kali, tiga kali, beberapa kali ketika saya berinteraksi dengan Anda dan Anda menyambut baik, pasti saya akan lebih baik. Tapi kalau saya berinteraksi, berhubungan dengan Anda dan Anda tidak mau berteman dengan saya, ketika suatu kali ketemu saya pasti menghindar. Bukan karena saya takut, tapi saya sadar diri. Kalau orang Jawa bilang rumang sani, oh dia nggak mau berinteraksi dengan saya, sudah saya menghindar. Itu salah satu cara saya dalam bergaul atau berteman. Bukan berarti saya sombong, dia sudah kenal saya, tapi tidak mau sapa saya. Tapi sifat setiap orang kan beda ya. Kalau kami sifatnya mungkin keras seperti ini karena lingkungan dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang pokoknya humble, familiar dengan siapa aja, udah kenal, gitu ya. Disapa nggak disapa, pokoknya dia gas duluan. Itu sifat orang masing-masing. Seperti itu. Perkembangan mental, ya kalau
memang dia dari sononya itu pasti memiliki potensi dan memang harus antara berpikir biasa, jadi antara mendampingi, membantu dan juga orang tua itu harus berkolaborasi yang bekerja sama. Dan alhamdulillahnya dengan diskusi atau melalui bicara, kita harus sebagai guru pendamping seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita membawa bahan objek atau materi. Jadi guru pendamping harus membantu agar berkoordinasi dengan kelas. Hari ini materinya apa? Tadi misalnya nanas, berarti harus paling tidak membawa nanas, atau kalau biasanya kita bawa buahnya sih memang. Jadi belajar nanas itu saja bisa berhari-hari untuk anak ini. Dari nanas ini warnanya kuning, berduri, daunnya berduri, warnanya hijau. Itu kalau untuk anak-anak itu jadi lebih membawa dari buahnya atau membawa sesuai dengan materi belajar. Dan kita komunikasinya bukan dengan bicara-bicara begini, hanya di sekitar mereka tidak dengar. Kita harus ada kontak dengan anak yang berkebutuhan khusus di situ. Kamu hari ini belajar nanas. Paham? Ada sedikit bahasa isyarat itu kelas paling sulit. Oh, itu sulit malah biasanya tidak diambil ya. Oh, ada di kelas ya. Ini kelas diskusi kalau ada diskusinya. Itu kelas yang lain. Murid ya, gangguan mata. Sudah tidak kelas ya. Mari guru kelas menjelaskan hari ini pelajaran nanas. Terserah pakai bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Silakan pokoknya nanas lah ya. Ya. Enggak, ini ya gangguan mata. Mata. Nah, ini ya disusuli. Ini guru kelas. Bicara saja, gangguan bicara speech delay, ya seperti itu. Anak speech delay kan nggak bisa menyampaikan bersama dengan anak yang bisu. Dia tahu pun dia tak mau nggak mau dia diem aja gitu ya. Terus contohnya gimana cara ngajak dia komunikasi? Di akhir acara mereka melakukan praktek gerak dan lagu sebagai media pengajaran yang paling cocok untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di mana metode ini juga melatih syaraf motorik pada anak. Pengajaran gerak dan lagu ini dilakukan dengan penuh rasa kegembiraan sehingga si anak akan merasa nyaman dalam menerima pelajaran.